kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang kakak di Makassar tega menyetubuhi adik kandung hingga hamil 3 bulan. Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba menahan 3 tersangka korupsi pengadaan unit pengolah pupuk organik yang merugikan negara hampir 700 juta rupiah. Jelang pemberangkatan kloter pertama jemaah haji embarkasi Makassar pertengahan Mei 2023, masih ada 461 orang yang belum melunasi biaya haji. Polisi hingga kini masih menyelidiki sepasang kekasih yang melakukan freestyle liar di Jalan Raya Kota Makassar. Aksi tidak terpuji tersebut tidak pantas ditiru karena membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya. Video rekaman freestyle oleh sepasang kekasih yang masih remaja di sepanjang jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar viral di media sosial. Polisi yang menerima laporan masih melakukan penyelidikan. Aksi tidak terpuji tersebut tidak pantas ditiru karena membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. Penyelidikan masih terkendala karena pelaku menggunakan motor tanpa nomor polisi. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar berulang kali sosialisasi agar tidak ugal-ugalan melakukan freestyle liar di jalan raya. Jika berhasil teridentifikasi, pengendara bakal ditindak tegas dengan sanksi tilang agar menimbulkan efek jerah. Apa sih tindakan dari Lantas Polrestabes Makassar terkait hal ini? Sebenarnya kita ini juga sudah berupaya dari berbagai hal terkait masalah freestyle. Kita bersama di Lantas Polda Sulsel bahkan pernah mengakomodir untuk anak-anak yang hobi freestyle. Kita akomodir untuk diberikan kesempatan. Kemudian sisi lain juga, kita selalu memberikan himbauan tentang betapa bahayanya manakala kita freestyle di jalan raya. Tentunya sisi lain bukan hanya mereka sendiri, tentunya pengguna jalan lain akan berbahaya. Diduga melawan arus, 2 pelajar yang berboncengan sepeda motor tewas ditabrak truk di ruas jalan Poros Tonasa 2 Kabupaten Pangkep. Nyawa kedua korban tidak tertolong saat mendapat perawatan di rumah sakit. 2 pelajar terkapar di ruas jalan Poros Tonasa 2 Kabupaten Pangkep. Keduanya bersimbah darah ditabrak truk 10 roda. Sebagian warga mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit umum daerah Batara siang. Sedangkan Iwan, sopir truk, langsung menyerahkan diri ke Polres Pangkep guna menghindari amukan massa. Sementara motor korban diamankan sebagai barang bukti. Berdasarkan penyelidikan polisi, kedua pelajar berboncengan motor melaju dengan kecepatan tinggi mengambil lajur kendaraan dari arah berlawanan. Naas, truk 10 roda menabrak mereka hingga terpental. Nyawa kedua korban tidak tertolong meskipun mendapatkan perawatan medis di rumah sakit karena patah tulang dan luka serius pada kepala. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha dengan truk Mitsubishi 10 roda dump truck yang terjadi di Kampung Salekbo, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungurok, Kabupaten Pangkep. Yaitu kronologisnya mobil truk bergerak dari arah timur ke barat, sedangkan sepeda motor bergerak dari arah barat ke timur. Luka-luka baik pengendara sepeda motor maupun boncengan mengalami luka di bagian kepala. Hingga kini polisi masih memeriksa sopir truk. Sementara itu jenazah kedua korban telah diambil keluarga untuk dimakamkan di wilayah Bungoro. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Diduga supir mengantuk, sebuah truk bermuatan puluhan karung beras terguling di Jalan Poros Kabupaten Maros. Proses evakuasi truk terpaksa menggunakan alat berat. Truk bermuatan puluhan karung beras terguling di tepi Jalan Poros Desa Padaelo, Kabupaten Maros. Truk nyaris terjun ke jurang sedalam 15 meter. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan arus lalu lintas agar tidak macet panjang. Pasalnya jalur ini akses satu-satunya penghubung Maros dan Bone. Petugas terpaksa menggunakan alat berat ekskavator untuk evakuasi truk yang memakan waktu 1 jam.
Kecelakaan bermula saat truk yang dikendari Ferdianto bergerak dari arah Bone menuju Makassar. Begitu tiba di lokasi kecelakaan, sang sopir diduga mengantuk hingga kendaraan hilang kendali oleng ke kiri kemudian terguling. Pengemudi mobil tersebut dalam kondisi mengantuk, kelelahan sehingga oleh kendaraannya dan mengakibatkan terbalik jatuh di samping sisi jalan sebelah kiri. Betul, jurang cuma kedalaman rendah dan di sekitar sisi jalan tersebut terdapat banyak pohon. Jadi mobil terbaliknya dan tertahan oleh pohon yang ada di sekitar lokasi jurang tersebut. Oh, itu kalau dilihat kedalamannya jurang itu sekitar berapaan? Jurang kedalaman sekitar 10-15 meter. Oh, itu muat apa sih dan itu? Dia mau beras, tujuan mau bawa ke Makassar, bawah. Kenapa dan menggunakan alat berat itu dan? Karena kondisi medan dan pula harus menggunakan alat khusus untuk bisa mengevakuasi secara bagus agar efek kerusakan akibat dari evakuasi itu bisa kita kurangi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Kondisi sopir truk hanya mengalami luka lecet. Rais Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sementara itu, sebuah mobil pickup terjun ke saluran irigasi di Jalan Poros Rapang, Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Pengemudi pickup diduga belum mahir mengemudi sehingga kaget saat berbelok. Warga beramai-ramai mengevakuasi pickup putih yang terjun ke saluran irigasi Jalan Poros Rapang, Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Diduga Wana, pengemudi pickup, belum mahir mengemudi sehingga kaget saat hendak berbelok. Pemilik pickup Usman mengatakan istrinya yang mengemudikan mobil hendak berbelok melalui jembatan menuju pekarangan rumah. Karena kaget, bukannya menginjak pedal rem, kaki istrinya justru menginjak gas sehingga mobil meluncur ke saluran irigasi. Mau belok. Kaget. Oh, kaget. Iya, kaget. Tadi dengan siapa ibunya dalam mobil? Wana. Oh, rencana mau kemana? Mau masuk di rumah ini rumah. Katanya sama anaknya. Bukan anaknya, Oh, keponakan. keponakannya. Lantaran arus cukup deras, warga terpaksa mengikat pickup tersebut dengan tali agar tidak hanyut. Wana yang mengemudikan pickup bersama keponakannya tidak mengalami cedera. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Informasi lainnya untuk Anda, jelang pemberangkatan kloter pertama jemaah haji embarkasi Makassar pertengahan Mei 2023, masih ada 461 calon haji yang belum melunasi biaya haji. Kementerian Agama memperpanjang masa pelunasan biaya haji hingga 19 Mei mendatang. Pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2023, Kementerian Agama bakal memberangkatkan 7.272 calon haji asal Sulawesi Selatan melalui embarkasi Makassar yang terbagi 41 kloter. Namun jelang pemberangkatan kloter pertama pada akhir Mei 2023, masih ada 461 orang yang belum melunasi biaya haji. Kementerian Agama memperpanjang masa pelunasan biaya haji hingga 19 Mei mendatang. Kementerian Agama Sulawesi Selatan kini mencadangkan calon haji lainnya yang telah melakukan pelunasan untuk mengisi kuota jemaah haji yang belum terisi hingga pemberangkatan tanggal 24 Mei 2023. Tercatat ada 758 orang telah melunasi biaya haji meski belum mendapatkan jatah keberangkatan tahun 2023. 461, tetapi ada cadangan yang kami siapkan yang sudah lunas sebanyak 758. Kalau disandingkan antara cadangan dan yang belum melunasi, masih ada kelebihan untuk menutupi kota yang belum melunasi itu. Ini umumnya itu yang tidak melunasi alasannya karena Apa karena kenaikan biaya atau gimana, Kak? Yang pertama, alasan pertama itu karena lansia tidak ada pendamping. Yang kedua karena biaya, yang ketiga karena sakit, yang keempat karena mahram. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.